Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wal mu'allimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma akrimna bisyuhudi hadha syahril azim wa taqammadana fihi birahmatika ya rahim allati wa'adta ibadakal mu'minin wa munna alaina bil maghfirah bi siyamihi wa qiyamihi wa bil hizqi fi man ataqta minan niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Jumat malam ini kita bisa kumpul lagi di Masjid Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah catat sebagai amal ibadah. Tak lupa saya mengajak kepada para hadirin, mari sama-sama kita niat i'tikaf di masjid ini. Biar kita ini pahalanya double, ngaji dapat, i'tikaf dapat, silaturahim dapat, ngopi nambah sendiri. Nah, itu kata Haji Mursin. Jadi biar lebih banyak lah gitu ya. Alhamdulillah, insyaallah malam Jumat Sabtu depan ya kita mengadakan apa tadi, tatawakupan ya. Tatawakupan ngaji mah terus saja lah, apalagi besok ya, Sabtu malam Ahad, insya Allah masuk kepada malam 15. Ada yang pakai di malam 15-nya, ada juga yang pakai di malam 16. Mau pakai yang mana? Monggo. Yang penting jangan kayak Ustadz Patah, dia mau malam Kamis. Dalilannya nggak jelas dia. Iya. Ya, jadi insya Allah malam Ahad besok pada maghrib kita yang punya kesempatan dan sibuk, mari sama-sama kita baca semampunya. Syukur-syukur bisa baca Yasin 3 kali. Yang pertama kita niatkan mudah-mudahan Allah berikan kita barokah dalam umur. Yang kedua, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal, berlimpah ruas untuk bekal beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Allah jauhkan kita dari bala, karena pada malam hari itu Allah tentukan ajal, rezeki, mati, sehat, sakit, jodoh di situ. Jadi Allah bikin sketsa, kalau bahasa kita. Allah bikin sketsa, kemudian sketsa Allah ini Allah pastiin tahun ini rezekinya si fulan sekian. Nanti diserahin ke malaikat yang memberikan rezeki. Jelas nggak kira-kira? Masing-masing tuh. Jadi catatannya ada. Bang Bondi tahun ini rezekinya sekian.
Nah itu langsung. Nah, nanti yang ngebagiin siapa? Ya malaikat itu. Jodohnya guru, jodohnya. Nah, jodoh Yasin misalnya tahun ini. Amin. Amin ya, amin kabul. Ya. Misalkan diserahkan tuh ke malaikat Mikail. Nah ini si Yasin rezekinya kawin tahun 1445 Hijriah. Kalau 6 kelamaan ya kasihan. Nah 5. Jadi masing-masing ya. Nah semua ini ditentukan oleh Allah di malam Lailatul Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Jelasnya? Misalkan rezekinya sekian, ayo. Guru berarti kalau gitu caranya rezeki nggak bisa nambah, karena udah paten. Guru rezeki kan udah gitu, enggak. Ada yang masih bisa dirubah, itu dengan apa? Doa. Jelas nggak? Walaupun tadinya misalkan, mohon maaf ini sebagai contoh saja. Misalkan kata Allah, bulan ini kamu rezekinya 1 M setahun. Gitu. Tapi ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, 1 M mah bagimu nggak ada apa-apanya. Mas saya yang maha kaya cuma ngasih saya. Berdoanya begitu ceritanya, motor lah gitu ya. Ya Allah yang maha kaya, mas saya cuma se-M. Kan engkau kalau mau bisa misalkan memberikan 1 T, 10 T, engkau bakal miskin. Tambahin lah, nggak paten lah, masa 1 M. Nah, Allah tambahin lagi bisa. Ya. Jadi mereka nggak bisa protes. Kenapa? Ya Allahu ma yasha wa yufid wa 'indahu kitab. Ya. Tapi di sini makanya kita mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban nanti kita minta rezeki yang halal, yang luas. Itu walaupun catatannya segitu misalkan, tapi minta ditambah. Ya. Sekali lagi rezeki itu bukan cuma sekedar berbentuk uang, kesehatan, barokah di kerjaan, kita dapat kerjaan yang lain, ya. Anak buah bisa diatur, rajin hasil, itu juga rezeki. Ya, iya, supaya ya bininya bisa diatur, itu juga rezeki. Amin. Yuk, aminnya kencang amat. Sepertinya sulit diatur. Amin. Iya. Curhat dulu. Bermasalah juga. Nah, setelah itu kita nanti kalau misal bisa perbanyak malam itu apa? Zikir. Karena di malam nisfu Sya'ban ini Allah enggak nolak permintaan hamba-hambanya. Allah enggak nolak karena sebagian daripada salah satu waktu ijabah adalah malam nisfu itu. Cuman waktunya kapan itu yang dirahasiakan oleh Allah. Makanya perbanyak doa. Banyak doa dari mana? Dari mulai tenggelam matahari sampai fajar. Karena waktunya dirahasiakan oleh Allah. Mudah-mudahan berharap kita bertepatan dengan waktu yang mustajab. Karena ketika kita bertepatan dengan waktu yang mustajab, apapun bentuk doanya, doa duniawi terlebih, maka pasti akan terwujudnya. Sanatan wahidatan saat itu juga bisa kalau misalnya. Ya. Mudah-mudahan itu semua rahasia Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufiknya, Allah berikan kita hidayahnya, Allah selalu tuntun kita di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ini sudah saya bagikan. Tadi saya sudah ngomong ke Cing Haji ini. Sengaja saya bikin ya kayak gini itu. Nah, ini jadwal ceritanya jadwal apa? Imsak ya. Jadwal imsak. Ya, kemudian data perhitungan. Ini matangnya di sini, mentahannya di Cing Haji semua saya untuk Ramadan dan untuk Syawal. Yang insya Allah secara hitungan kita akan akur ya. Sekali lagi ini akan akur. Yang beda cuma nama Muhammadiyah doang. Karena sekali lagi saya pahami apa ya. Untuk Ramadan istimanya hari Ahad.
hari Ahad sore. Nah, tenggelam matahari itu belum nyampe 2 derajat. Belum nyampe 2 derajat. Tapi menurut Muhammadiyah yang mengikuti atau menganut paham wujudul hilal, walaupun tidak ada 1 derajat itu sudah masuk. Makanya Muhammadiyah puasanya hari Senin. Kalau kita, bukan kita, saya serah yang lain mah. Ya, serpatakannya kemisik. Saya insya Allah saya terasa. Tapi saya bisa berani jamin 90% saya bilang kita akan bareng sama pemerintah. Mau nggak mau pemerintah walaupun itu mendung sekalipun, maka mereka akan tetap menjatuhkan di hari Selasa. Kenapa sebabnya? Tingginya udah melebihi. Ya. Kemudian untuk Syawalnya jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April. Berarti kita puasa selama 29 hari. Enggak 30 hari, tapi 29 hari. Puasa tahun ini bareng semua. Kecuali tadi yang memakai paham wujudul hilal. Pokoknya ada hilal udah. Ya. Insya Allah sama. Insya Allah tidak akan ada berbeda. Kenapa sih sebabnya saya sampai tulis begini? Saya sampai bikin kayak begini. Karena boleh nggak sekarang bapak-bapak, saya mau ikut, ya iyalah, puasanya mau hari Selasa. Tapi nggak gitu misalkan, harus tahu. Makanya saya bikin kayak gini, paham nggak kira-kira? Catatannya kayak begini, jadi kita itu nggak disebut dengan taklid buta. Nggak ikut-ikutan ada, jelas nggak kira-kira? Dan kemudian ketika kita misalkan puasa dengan memakai ilmu, itu nggak bakal salah. Nggak bakal disalahkan oleh siapa? Oleh Allah sekalipun. Kenapa sebabnya? Karena kita puasa pakai ilmu. Ya? Dan hitungan ini sudah saya konfirmasikan satu ke para masyayikh di alasannya. Kedua ke mana? Dan itu tuh yang kita lewati belum tahu. Pohon kelapa. Ya bagus. Apa Mang Menteri? Geser Taja. Ya, biasa saja. Iya, pohon kelapa. Ya, jadi Kajang, tukang kajang. sepakat kan tukang kajang, sepakat semuanya. Ya, jadi hitungan saya dengan hitungan di alasannya, dengan hitungan di tukang kajang, jatuhnya sama. Kita berbeda di detik doang, ngerti nggak? Karena memang koordinatnya beda. Jelas nggak kira-kira? Derajatnya sama. Cuman dari itu doang. Menit itu yang detiknya. Kenapa sebabnya? Beda koordinat. Tapi tinggi derajatnya sama. Dan tiap tahun sebetulnya saya itu selalu apa? Mukobalah ke sana. Mukobalah. Jadi andai saya salah, maka bukan saya doang yang disalahin. Harus salah. Gitu. Karena tanpa pengetahuan mungkin saya itu selalu apa? Saya selalu membuat jaringan ke sana. Pesantren besar. Ya. Tapi sekali lagi ini hanya sekedar ranah keilmuan. Saya mah nggak percaya sama palak-palakan. Saya mah nggak percaya entar aja nungguin rupiah. Iya udah. Ya. Anda percaya tidak dengan quick account? Quick account itu bisa nggak buat ngirim hasil yang kenyataan di lapangan? Bisa, paling minim ya kan? Dikit. Ya kan? Nah, quick account tuh kayak gini. Paham nggak kira-kira? Jelas nggak? Tapi nanti hasil realnya di mana? Di rupiah. Tapi pertanyaannya, kalau rupiah gelap bagaimana? Apa yang mau dilihat? Maka mau nggak mau pasti kembali kemana? Jelas? Nah itu dia itu. Ya. Goyang, ngitung ya.
Makanya saya bikin tuh lajnah palak, bekas sempat. Lajnah palak kobong itu sempat diketawain. Kenapa? Karena namanya lucu. Lajnah palaknya dari Nurul namanya apa? Sintak error. Sintak error. Sintak itu adalah jenis hitungan, ya, hitungan matematika yang kalau salah pasti keluar apa? Sintak error. Itu aja. Saya namanya apa? Nama itu lajnahnya sintak error. Kenapa sebabnya? Karena anak-anak asal salah pencet kalkulator satu error semuanya hitungan. Nah itu salah pencet, harusnya sin jadi kos, harusnya kos jadi tan. Salah pencet jadi error. Hitungan yang dari awal ada tinggal dikit lagi hilang semua. Sintak error. Makanya bikin sintak error. Terus sintak error iya. Kenapa sebabnya? Karena manusia itu pasti ada apanya? Ada errornya. Gitu. Jadi menunjukkan bahwa memang kami tidak merasa diri benar melakukan sintak error. Dan ini pun menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa berpangku tangan kepada Allah. Jelas? Ini kemarin lagi yang obrolan kita dulu aja ya Mas ya. Ya. Gak bisa berpangku tangan sama Allah. Mana buktinya? Mohon maaf, jam masjid saja kelebihan. Jam masjid kelebihan 1 menit lebih. Jelas? Kelebihan 1 menit. Kalau warung parahan. Ya, kenapa sebabnya? Karena mesin kayak gini gimana? Asal ada kilat, mati lampu, mati nggak? Hidup lama nggak kira-kira? Nah itu dia. Jadi ini kelebihan. Ya, cukup saya tuh tiap hari Jumat lihat bahwa tangan saya kelebihan. Kedua, asal saya pulang berangkat Jumat sama Mang Santri, Mang berdiri. Saya diam, berdiri Mang. Kelebihan. Kemudian kemarin terakhir Haji bawa obat, terima kasih Haji Nasir bawa obat buat saya, alhamdulillah. Itu saya lagi panas-panasan, ukur apa? Ukur buat posisi matahari. Kenapa sebabnya? Saya pengen nanti kalau misalnya nanti, ini sih kalau saya dipercaya buat ukur kiblat ini, berarti alat saya udah siap. Kenapa sebabnya? Medan magnet itu akan selalu apa? Berubah. Berarti kan baik-baik. Jangan terlalu paku sama ini. Jelas enggak? Di handphone saya juga ada. Perhatikan baik-baik. Ada utara sejati, ada utara magnetik. Kalau misalnya orang-orang yang pilot pesawat paham lah ini. Ada utara magnetik, ada utara sejati. Kita itu sholat harus menentukan utara sejati, bukan utara magnetik. Kalau utara magnetik itu bisa berubah. Dengan adanya apa? Dengan perbedaan magnet yang lebih besar. Tapi kalau utara sejati nggak bakal bisa berubah. Dengan patokan apa? Matahari. Bayangan. Makanya kemarin waktu di mana? Az-Zawrah saya pakai tenaga matahari. Mau kemana juga nggak bakal apa? Berubah. Ya, karena kita langsung pakai bantuan tenaga matahari. Begitu masih di atas pernah saya ukur, kalau di sini belok, ya. Mau di pasir, ayo, tak lah. Takutnya saya dipanggil masih ngaji, ya saya udah siap. Tapi kalau nggak dipanggil, ya alhamdulillah, gitu. Nggak puyeng, ya. Nah itu contohnya. Jadi sekali lagi, jangan berpangku tangan pada alat. Alat cuma sekedar alat bantu, jangan dijadikan alat utama. Dia cuma sekedar alat apa? Bantu. Yang utama adalah ilmu. Itu patokannya. Jangan pernah mengatakan saya punya handphone, di handphone saya ada kompasnya satu, kompas di handphone harus dikalibrasi, ya kan? Kedua, tidak semua jenis handphone memiliki apa? Kompas. Kayak lagi, medan magnet mobil lebih besar daripada medan magnet yang ada di HP. Ya, itu patokannya. Benar. Kayak lagi jam di masjid. Ya, 1 menit lebih. Kau bisa tahu dia ilmu yang kasih tahu saya. Ilmu yang Allah titipin simbol cuma lihat dia umat. Kenapa? Matahari gak bakal bohong. Kecuali mataharinya mau kiamat besok. Dia bertahan dulu. Di
Di mana? Di atas kan? Bukannya tenggelam ke barat, kalau balik lagi kemana? Ke timur, nah itu yang repot. Ya. Makanya kalau misalnya mau mengukur kiblat, ini patokannya. Kalau mau mengukur kiblat, pakai tenaga matahari, satu dari jam 8 sampai jam 10. Yang kedua kalau pada zuhur dari jam 2 sampai jam 4 selesai. Ulangi ya, kalau pagi dari jam 8 sampai 10. Kalau pada zuhur dari jam 2 sampai jam 4 itu mengukur kiblat menggunakan tenaga matahari. Dari jam 1 sampai jam 2-nya cari bayangan matahari. Kan ribet. Ngitungnya dulu, cari utara ribet. Kedua, pahami baik-baik jadwal yang di sini ini udah saya kasih waktu ikhtiar. Tapi tetap sekali lagi perhatikan baik-baik. Yang di sini maghrib contoh, misalkan hari Selasa tanggal 1 Ramadan. Biasanya kalau misal kita buka pertama udah hekok. Udah banyak minum apa ya. Di sini tertulis jadwal 18:11. Ini udah saya ikhtiar 2 menit. Ngerti nggak kira-kira? Saya lebih begitu. Kenapa? Untuk menjaga jam. Iya. Ngerti nggak kira-kira? Aman ini. Tanya, ya kan? Cuma walaupun aman, kemarin kita udah ngaji. Tahan dulu. Seukuran 1 menit. Paham nggak kira-kira? Paham? Jangan berpangku tangan. Jangan berpaku pada di TV udah azan, titik salah. Pan salah. Iya, di TV Jakarta dan sekitarnya. Andai sekarang kampung besar disebut sekitar Jakarta, ini kacau semuanya. Termasuk Banten, termasuk sekitar Jakarta. Berarti boleh orang Banten ngelihat TV RCTI? Boleh, kan sekitarnya. Jelas gak kira-kira? Jadi kalau misal mengatakan kita mau dekat kemana? Ke Jakarta. Iya kita dekat ke Jakarta, tapi koordinat beda. Jarak antara waktu matahari tenggelam di Jakarta dengan kita bedanya 44 detik. Mendengar azan, silakan Anda perhatikan. Setiap stasiun TV pasti enggak bareng. Anda mau patokan mana? TVRI. Nggak mungkin dibuka kan TVRI sekarang. Bermalas kan? Jarinya kan RCTI, SCTV, ya kan? Dan itu nggak bareng. Jelas? Jadi ketika azan di TV misalkan, boleh nggak? Sekali lagi, saya tidak menganjurkan Anda berpatokan kepada TV. Tapi andaikan Anda mau jadi patokannya apa? TV. Oke. Hanya saja satu, lihat kondisi ini. Jelas? Kedua, lebih paham maksud saya lebih kan? Tahan dulu dah. Ilok semenit kagak kuat. Kan kemarin gimana? Waktu ngaji di Sentio, Imam Nawawi sendiri yang menyatakan wajib menahan diri sebentar aja. Sabar. Yai, kan sunnah kita menyegerakan berbuka. Tolong jangan main makan mentah-mentah, itu hadis. Menyegerakan buka hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan imsak lihat apa kok guru syahs hukumnya wajib. Anda mau kedepankan yang mana? Yang wajib lah. Maksud daripada buru-buru buka, maksud buru-buru buka apa? Ketika sekarang sudah yakin masuk, berarti udah dilewatin dulu tuh, paham nggak? Udah yakin masuk, kalau udah dilewatin udah yakin nggak masuk? Maka sunnah segera buka. Itu bukan mendengar TV agar langsung apa? Buka. Tek minum. Kata Lawang Imam Nawawi sendiri ini bukan kata saya, kata Imam Nawawi. Tapi bolehlah kata saya. Ya udah kata saya, kalau saya kita nyampein. Wajib. Sedangkan sekarang menahan
apa menyegerakan buka hukumnya sunnah. Secara akal yang sunnah apa yang wajib yang dilakukan? Wajib. Bisa. Ya, paham ya? Jadi udah mulai sekarang sabarlah semenit apa? Ini guru nyuruh penuh dibuka sih. Ya, bini sih disuruh. Bininya udah Berarti berbuka. bini tuh gak kuat kali. Bininya udah berbuka. Bini di sana ini kan. Ayo dan katanya. Hukumnya wajib. Jangan terkecoh. Sekali lagi saya katakan, jangan terkecoh dengan mengatakan sunnah segera berbuka. Pahamin dulu konteks segera berbuka itu bagaimana. Yaitu ketika sudah tahakkuk ghurubu syams, ketika benar-benar telah nyata matahari tenggelam, dengan adanya ikhtiar 2 menit dan kita lewatin sampai 1 menit 3 menit, berarti kita buka di situ masuk kategori apa? Sunnah menyegerakan berbuka. Ya. Nah, kemarin rukun atau syarat puasa yang pertama nih, ya tergambar kemarin dah. Yang penting niat puasa itu setiap kita berniat ingat besok mau ngapain. Puasa. Itu udah jadi apa? Niat. Contoh kita sahur ditanya ngapain? Sahur. Buat apa? Puasa. Udah niat. Jadi itu niat begitu. Ustaz ya naikin ini. Ayah bentar lagi subuh naik aja dulu. Besok mah nggak boleh. Besok mah nggak boleh, berarti Puasa niat. niat apa? Puasa. Simpel nggak? Kayak begitu. Paham ya? Kayak gitu. Praktekin besok. Terbaca. Ya. Orang kata gini, bentar lagi subuh juga. Nah, udah lihat berarti. Paham kan? Udah ribet tuh kan. Jangan bikin-bikin sejak puasa, sejak wah, lamaan. Nggak gara-gara udah ya, kalau besok puasa ya. Iya ya. Puasa besok, jadi nggak? Selesai. Nggak ribet. Jadi nggak ngeributin Ramadoni, Maradoni. Ramadan terserah. Ngerti nggak kira-kira? Tidak ada. Sekali lagi orang awam aku yang ribut-ributin Ramadoni. Udah kadang-kadang kita juga nyebutnya apa juga? Selamat datang bulan Ramadan. Dari mana ceritanya jadi Ramadan? Ilah Bismillahirrahmanirrahim. Atau bentar besoknya Ar-Rahmanirrahim. Siratalahina. Sirata. Udah mau Ramadan ini enggak bikin batal sekali lagi. Itu melapar kok. Sedangkan niat itu tempatnya di dalam. Kayak gini contoh. Di bibir saya ngomong usolli fardhol isya'i di bibir. Tapi ternyata hati niatnya usolli fardhol subhi dan memang saya mau sholat subuh. Sah enggak? Sah. Walaupun di bibir ngomongin apa? Bisa, tapi hati subuh. Sah sholat subuh? Paham? Nah, contoh lagi, kita tidurin bini kita, tapi kita bayangin ini teh bukan bini kita, artis Korea misalnya. Ya habis pegal, dia biar semangat gitu kan. Itu bagaimana? Berarti tidak nggak kira-kira? Ya udah berarti hukumnya. Iya, kalau Anda meyakininya itu adalah artis Korea. Habis pegal, ya gimana? Makin bedak, muka makin kacau. Ya, orang-orang masuk skincare, dia mau press care. Itu play udah. Ya kan? Mau dicium, mulutnya bau naga. Udah, akhirnya nggak ya. Jadi intinya simpel-simpel aja ya. Simpel-simpel dia terbegitu. Dur, Allahu Akbar. Ya, ibu itu hukumnya loh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, udah. Sudah ya. Udah.
Kedua, jangan langsung Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Minum dulu, baru Allahumma laka sumtu. Aduh ya ini mah. Ayo sebelum buka kita baca doanya dulu. Gak mau Allahumma jannibna syaitan. Nah, tadi mau begitu gurunya begitu. Nah, jadi buka dulu baru doa. Bismillahirrahmanirrahim. Teguk, satu tegukan, jangan satu ember. Tegukan baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Beres, minum setengah. Allahumma jannibna syaitan. Wah, jadi. Karena Ustaz Fatah tahu doa itu? Hah? Enggak, dia sebenarnya kalau tidak tahu dia diem. Itu doa makan. Masya Allah, yang bebas tuh ya. Ya kayak gitu lah. Nah, itu yang pertama nih. Ya. Yang kedua kemarin menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, apa saja sih yang membatalkan puasa? Ya, satu jima. Udah jangan dijelasin jima apa. Ya, ketika kita berpuasa, kemudian kita jima, maka puasa kita otomatis batal. Dan ketika kita tidak membatalkan diri, ya, tidak membatalkan apa? Jadi kena kipara, bayar puasa 2 bulan berturut-turut. Hanya saja kalau dikaji lagi, saking enggak kuatnya dia ngebatalin puasa. Minum dulu baru jima biar gak kena kipar. Pertanyaannya, dengan dia buka puasa aja udah dosa. Nah itu dia. Dengan alasan biar gak kenapa kiparat bulan berturut-turut, tapi Anda malah buka puasa. Dosa gak? Dosa. Nah kan ini begini saya, halal makanan Anda juga halal. Tapi jadi apa? Kamu kira-kira udah tahan lah, sepatah ini perlu lapar, kunci. Ya. Jima itu membatalkan mau bagaimana bentuknya, ya selagi nggak lupa. Iya gitu. Kalau lupa nggak batal. Contoh anaknya naik gaji, tadi subuh naik nih, ya sering lagi. Terus jam 2 dia bangun nih, jam 2 siang. Jam 2 siang bangun, langsung aja melihat di belakang kalian. Lupa kalau lagi puasa, maka puasanya enggak. Cuman ada nggak kira-kira? Begitu Iya inget, kali begitu. begitu inget tanggung. Iya. Gitu. Pokoknya apapun bentuknya, jima membatalkan apa? Puasa, dengan catatan tidak batal juga kalau apa? Lupa. Kalau lupa mah enggak batal. Cuman pertanyaannya ilo. Itu doang. Begitu. Tapi kayaknya nggak ada di kita mah ya. Ini biar kata udah tua kok ngangsar kan misalkan ya. Yang kadang-kadang suka ada pikun ya. Bagian begitu mah jangan nggak ada lupa nih. Iya beneran. Atau dulu ikut aja tete aja 2 kali 70 langsung jadi itu 140 kata dia. Aduh ampun. Nah, jima ya. Terus apa lagi? Al-mubasyarah fi ghairil farji. Sekarang bagaimana misalkan bos Hasan lagi puasa Ramadan, ama bininya ketangkepan, biasa peluk-pelukan. Enggak ada jima enggak? Pelukan. Itu apa namanya? Oli bajainya keluar gitu. Ganti oli itu ya.
Kulit samping keluar. Gitu. Ya, yang begitu ya Mas. Enggak ada jimat enggak. Cem-ceman. Kan. Betul. Nih, batal nggak tuh puasanya puasa? Nah, kalau misal fa'in anzala fi hadhil mubasyarah fa'innahu yafturu ma'al ifmi. Kalau puasa berpelukan dengan istri kemudian sampai keluar air mani, maka puasanya menjadi batal dan statusnya berdosa. Pelukan lah. Pelukan mudah-mudah lah begitu ya. Keluar air mani, batal. Dosa. Guru, bagaimana sekarang? Kata bos Hasan, saya berpelukan sama dia. Bercanda sama dia. Tapi tidak keluar. Pak, wa amma idza lam yanzul, bagaimana sekarang tidak keluar air mani? Fa innahu la yaqul. Maka itu memang enggak batal. Lakinnahu ya tamu cuma dosa. Batal enggak dosa dapat. Iya, kenapa? Anda menjaga hawa. Tapi kenapa? Akuin. Tahu sahabat kan? Itu yang terbang. Pesawat teman. Oh, sahabat. Kayak gitu banget. Ulangi saya lagi. Kalau tidak berhubungan badan, pelukan, paham ya? Kita sudah pulang istri pelukan segala macam. Keluar air mani, maka puasa kita batal dan kita statusnya dosa. Bagaimana kalau tidak keluar air mani? Maka hukumnya tidak batal, hanya saja apa? Dosa. Ya. Ciuman. Sesasan berarti memang ente kan sering ciuman sama gini. Masya Allah, luar biasa rumah tangganya harmonis. Saking sayangnya. Sakinah. Ya mau ngegoreng ini aja, mau goreng. Parah-parah, masalah kecil peding dulu. Cipika. Cipika dulu, tidak besar. Oh, udah pokoknya. Bagaimana kalau ciuman lagi puasa? Kalau misal ciuman, perhatikan baik-baik. Amma idza lam yunzil fayahtaliqul hal. Bagaimana sekarang kalau misal ciuman? Ciumannya ada yang keluar air mani dan juga tidak keluar air mani. Perhatikan baik. Kalau misal kita ciuman di bulan Ramadan, kemudian keluar air mani. Keluar apa? Air mani. Nah, keluar air mani. Dilihat orangnya. Kalau emang dia biasa asal ciuman keluar air mani, maka batal. Udah dol. Tapi kalau misal emang biasanya asal ciuman enggak apa? Enggak keluar air mani, ini mah pas ciuman keluar air mani, itu enggak batal. Jadi dilihat orangnya. Paham nih? Dilihat apanya? Orangnya. Kalau ciuman biasa asal nyium langsung apa? Keluar air mani, maka ketika dia keluar air mani, ciuman di bulan Ramadan puasanya batal. Tapi kalau misal dia biasa tidak keluar, kemudian ciuman keluar di bulan Ramadan, maka itu juga tidak batal. Karena biasanya tidak keluar. Paham lagi kira-kira? Tidak batal. Jelas? Paham? Jelas belum? Itu masalah apa? Ciuman. Nah sekarang apa lagi? Keluar air maninya nih. Keluar air mani ada yang dalam keadaan sadar, ada yang dalam keadaan tidak sadar. Seperti apa? Mimpi, tidur, ya. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar, ada yang dipaksa, dan ada yang sukarela. Lihat, bingung kan keluar air mani sukarela? Bingung kan? Nggak bingung kalau sebatas nih. Ada yang mohon maaf ya. Ini lari kantor ke bapak nih. Contoh nih, kita lagi puasa, melihat cewek cakep,
Bergeraklah syahwat kita. Panji tengkorak bangun. Ya. Akhirnya aku muntah di panji. Ya. Batal kan dari situ. Ya. Mohon maaf lagi, mohon maaf. Kadang-kadang anak-anak muda iseng, puasa-puasa udah kayak begituan. Iya, kek gitu. Atau misalkan Ustaz Yahya pagi-pagi ngomongnya mau apa? Senam. Lari kemana? Sebelum ini ngeliat apa? Nenek-nenek pakai celana pendek nafsu. Keluar air mani, batal kan? Nah ini kita bahas nih. Pelan-pelan ya, biar paham. Ya. Kalau misal keluar air maninya karena melihat, karena apa? Melihat, maka tidak batal puasanya. Dengan catatan orang tersebut memang tidak biasa keluar. Paham gak kita ini? Paham belum? Nah, ini mohon maaf saya sedikit agak vulgar, lebih ke hati di bahasa ya. Mohon maaf. Misalkan kita melihat video porno. Kalau melihat video porno, biasa keluar apa enggak? Misalkan biasa keluar. Biasa keluar misalkan. Ini biar lebih jelas kayak gini. Kemudian di bulan puasa kita melihat video itu dan keluar air mani, maka itu dapat. Paham? 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 Nah bagaimana sekarang? Kalau misal melihat perempuan sama, kalau kita biasa melihat perempuan langsung birahi naik dan langsung kita itu keluar air mani, biasanya begitu. Maka ketika di bulan puasa kita melihat perempuan, kemudian syahwat naik, paham nih? Keluar, maka itu batal. Nah bagaimana cuma melihat berdiri kemampuan kita, tapi nggak sampai keluar, hanya keluar lagi itu tadi ya, nggak batal. Tapi puasa Anda rusak. Puasanya apa? Rusak. Dapat pahala tidak? Yang Anda dapatkan hanya apa? Haus dan lapar. Jelas? Ya, hati-hati makanya. Makanya di bulan Ramadan lebih utama kita nggak ciuman lebih. Ini lebih utama. Ya misalkan Haji Nasir ciuman sama plastik nggak biasa aja lah. Ya. Tapi di bulan Ramadan tinggalin dulu deh. Bisa ranjang dulu ya mas. Ini bahasanya. Cuma beda di bawah di atas. Cium tangannya begitu. Sebenarnya dulu di depan. Munafik. Jelas ya? Aida, ini mulai paham keluar air mani? Ya, hati-hati makanya. Misalkan kita nih jangan sembarangan. Karena ya mohon maaf secara laki-laki kita semua harus ngakuin. Melihat yang begitu gimana? Ya begitulah. Harus kita akuin, jangan pura-pura aja. Kalau berat aja. Engkrek aja. Sok amat. Kita orang nggak benar lah, tapi kita orang yang mau belajar apa? Benar. Kita bukan orang suci, tapi mudah-mudahan dosa kita diampuni. Itu aja. Kita bukan orang yang menganggap orang lain itu salah, tapi kita kebanyakan salahnya. Mudah-mudahan ngajinya di sini Allah kurangi salahnya, Allah lipatkan pahalanya. Andaikan itu benar, mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang ikhlas. Andaikan salah, mudah-mudahan diampuni. Sekali lagi jangan melihat orangnya, lihatlah kelakuannya. Kalau kita kesal sama orang, jangan kesal sama orangnya, kesal sama kelakuannya. Ya, kenapa sebabnya? Seburuk-buruknya saya, seburuk-buruknya saya, seburuk-buruknya kita semua adalah dia yang lebih buruk. Dan sebaik-baiknya kita ada yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ngimpi. Misalkan istihor
11 gitu. Itu si Komar mimpi, udah dari si Komar. Waduh, keluar yang tadi. Batal gambar. Guru, saya tidur lagi. Kok semua? Berlanjut nyambung. Enggak batal. Lanjutin lagi. Nah itu berarti tidak sadar. Bagaimana kalau sadar kayak tadi Pak Istri? Bagaimana yang sukarela keluarnya dipegangin? Ya, masuk ke WC, pipis aja, kesenangan gitu. Jelas nggak? Batal. Iya loh, masih di situ daftar. Ada mau lihat bagian begini apa ya? Kemudian ini keluar yang mana nih? Hati. Pertanyaannya lagi, ada sempat ini dulu nih, sempat ada fatwa yang bilang begitu, dan fatwa ini sampai sekarang saya tentang besar-besar. Ada fatwa, dengerin nih, mungkin ada sebagian hadirin yang pernah dengar. Ada ustaz, kiai, bahkan mohon maaf, saya tuh jangan terkait, ada alumni fatwa ini mengatakan kalau kita ngelihat film porno di TV, di HP itu nggak haram. Kenapa sebabnya? Karena ngelihatnya bukan asli, tapi kita ngelihat bayang, jangan tertipu, haram. Jelas? Paham? Di Fathul Mu'in kan kalimatnya begitu. Kalau misal kita ngelihat perempuan di bayangan air, kan nggak haram. Kan begitu kan? Di handphone asli apa bayangan? Sama-sama bayangan. Berarti kan tidak haram. Jangan tertipu. Tetap hukumnya apa? Haram. Pahamin konteks Fathul Mu'in secara utuh. Itu jelas-jelas kalimatnya memang di Fathul Mu'in seperti itu. Lihat perempuan di kaca, haram. Jelas itu konteks seperti itu. Tapi bukan ke situ kalimat. Ya, paham ya? Kenapa? Tanyakan ke diri aku. Nih, dosa. Dosa itu mau kecil mau besar, cirinya yang kita lakukan itu dosa, ini ciri. Apapun itu, ciri kita itu tahu ini dosa. Tanya hati apa? Nggak bakal tenang. Gelisah. Contoh, kita berantem mobil. Ego kita bilang apa? Lu yang salah. Tapi ketika sendiri, mulai dah tuh. Sebetulnya lu nggak harus begini nih. Resah nggak hati? Berarti itu yang perbuatan kita dosa nggak? Dosa. Jadi nyiri ini tuh dosa atau apa? Gitu ya. Resah, gelisah, nggak tenang. Ini begini kerja begini, halal nggak ya? Itu di hati nggak ada ketenangan. Jelas. Itu kunci. Makanya kalau fikih tidak diiringi dengan tasawufnya bahaya. Tasawufnya tidak diiringi dengan fikih pun bahaya juga. Ini harus seimbang. Tanya ke hati Anda. Ini halal. Sok terima. Tanya hati gimana? Gampang nggak? Suka gimana ya? Adilnya kesah. Itu kan benar itu kan. Karena apa? Karena hakim yang benar-benar hakim adalah naluri yang benar-benar sehat. Makanya ada kalimat istaqim qalbak. Minta fatwa ke hatimu. Minta fatwa, tanya hatimu. Tapi hati yang mana? Hati yang diiringi dengan ilmu, bukan sembarang hati. Pernah dengar kan istilahnya gitu? Tanyakan kepada hatimu. Betul, istaqim qalbak. Minta fatwa kepada hatimu. Tanya ke hatimu. Tapi hati yang mana? Hati yang diiringi dengan ilmu. Nggak bisa sembarang. Nggak bakal tenang. Salah berarti itu. Walaupun kita ngomong saya benar, tapi nggak tenang. Salah. Kenapa? Dosa itu bukannya apa? Batin. Tapi kalau benar nyantai. Ya, tuh. Sering saya ketemu. Sering yang begitu. Menurut saya ini benar. Contoh. Ini contoh aja. Contoh saya.
Saya sering ngomong para pesantren gini. Tapi kok ini bukan nasihat. Ini apa? Ini kesombongan. Berbalut motivasi. Contoh, apa tuh waktu pesantren? Gak pernah sedikit pun apa itu. Enggak apa, pasti murojaah. Habis ngaji pasti murojaah. Tujuan kita kan motivasi. Tapi ternyata itu apa? Sombong. Kerasa kondisinya. Oh, ini apa? Nasihat, tapi kesombongan. Akhirnya apa ini kesombongan cuma dibalut sama nasihat. Hati-hati, istati. Sering saya begitu ke santri. Lu sih berbaik amat jadi santri. Gua aja punya, gua asal dijelasin sama gua ngomong astagfirullah. Kenapa tuh? Oh, sadar. Ini apa? Ya, sering. Bisa aja sering. Kalau lagi supervisor, mengunjungi kan? Ada apa di sini kita? Ada kesalahan. Nah, salah berarti. Nggak tenang hati. Iya. Itu dia. Ya, kuncinya gitu. Jelas. Ada nggak orang yang akalnya normal ketika melihat beginian video misalkan, dia bilang saya mah santai aja. Ada nggak? Ada nggak? Minimal terekam nggak di memori? Ayo. Saya mau nanya lagi, Ustaz Yahya umur berapa sekarang? 25 atau 52? Oke, pernah lihat film Dono? Pernah. Mundur maju, pernah maju? Masih ingat? Masih. Kebayangkan? Iya. Yang repost masih ingat? Enggak. Film Dono? Film Dono. Iya, kasih no. Yang WTV tadinya. Oh, WTV orang. tadinya. Kebayang nggak film itu? Kebayang nggak? Padahal melihatnya apa? Ya aja sering-sering lihat begitu. Rusak otak itu. Memori. Lagi sujud kebayang bohong. Oh, apa? Pelan amat ya tadi. Langsung nih. Ayo kakak. Bener nggak kira-kira? Kebayang. Kita punya sensor yang bisa merekam. Bagian yang begitu bisa terekam lama. Ngaji di sini doang inget. Pulang lupa. Tidak. Ya. Itu mah saya. Sayanya begini, apalagi jamaahnya. Kita. Nah, itu ya hadirin ya, Rasulullah. Nah, ini jam 7. Ini jam 7. Jam 10 lewat 7. Rasulullah. Itu ya. Itu pembatalan. Saya pengen ini lagi. Nih, yang penting menurut saya. Apa? Kalau puasa itu sering? Enggak. Udah. Sehat. Ini dengerin baik-baik. Dua hukum ini berbeda. Kalau rehat, kalau sampai makhraj zahir ha. Kok di sini ha. Lihat keluar udah di sini nih. Maka kalau bisa keluarin. Jangan keluar. Karena kalau misal udah keluar dari makhraj ha, hadul zahir makhraj ha, maka ketika kita telan ini nih rehat nih. Rehat. Iya, makhraj ha. Had zahir. Ya, kok di sini ha. Mana? Jelas aja. Kalau udah keluar, berarti udah di sini nih. Ya. Keluarin, buang. Jangan di Telan. Ini rehat. Ada hijaunya sih. Jelas enggak? Guru baru sampai sini. Telan boleh? Boleh. Enggak batal? Enggak. Jelas. Guru ini mah rehatnya dari kepala. Mau dari kepala kek, mau dari dada kek. Karena rehat itu ada dua. Ada yang dari apa? Dada, ada yang dari kepala. Telan ya udah. Selagi tidak nyampe keluar makhraj ha. Kalau makhraj ha udah keluar, buang. Karena kalau ditelan batal. Guru bagaimana dengan roikun, ludah? Ludah telan aja udah, jangan dikumpulin. Walaupun nggak keluar dari sini, Di mulut. kita kumpulin misalkan, entar ujung-ujungnya dibuang.
Jijik nggak? Gigi. Telurnya telur. Selagi tidak ada campurannya. Ada asin. Ya, Sisa makan. ya sisa makanan tidak pakai tong, jangan. Telurnya udah. Kenyang. Kedua, kalau kita tahan, misalkan nih bapak-bapak puasa, udah ditahan kan biasanya begitu sholat Jumat. Kumpul di sini keluar di bibir, keluar nih. Ketelan. Kita masuk aja kan, batal puasa. Sendal prakudahat. Paham? Paham belum? Banyak yang begitu. Ya. Ya. Jadi gimana? Telan aja udah mah, ngapain kumpulin? Sebelum Ramadan kita masih bersih. Lihat besok Ramadan, becek. Apa biar ketahuan sama orang kita puasa? Enggak kan? Jelas nih, telan aja, telan, lunggah telan aja. Selagi tidak Campur. bercampur. Dengan apa? Dengan darah, dengan sisa makanan. Jelas. Ikan. Ketiga, leho. Ingus. Terus kalau saya melebar, Sedap lah. berarti tidak keluar belum? Ini mau disedot lagi. Lalu, kalau nyampe sini mah gak batal nih, yang batal sampai sini. Kalau hidung itu sampai sini, paham? Ini sampai sini nih. Makanya ketika kita wudhu jangan ragu-ragu, gitu aja masukin tuh. Gak batal, nggak. Karena yang bikin batal itu, yang disebut batin, ini kalau hidung, paham? Makanya kita sampai surat hidung batal, karena masuk. Tapi kalau digituin kan enggak. Iya, ini mah duduk begitu. Kalian aja Ya, lewat. Ramadan. Takut batal, tapi kalau pakai rumah udah. Kedua, suka kadang-kadang asal johor ya, kudu mau urut. Oh. Wah, udah saya sangka. Itu lengkap. Nyangkut itu. Ya. Ada 2 tetes. Dua tetes, semua yang bikin batal 2 tetes. Paham nggak kira-kira? Umur boleh umur mah. Jangan Biar seger tenggorok. Iya, itu batal. Terus nih, bang, guru pakai pitch inhaler. Dengerin baik-baik. Kalau pitch inhaler masuk nggak? Contoh nih, saya kasih dulu. Ini masuk ke sampai sini kok. Kalau nempel, Iya. batal nggak? Enggak. Udaranya masuk, yang dibatalkan puasa itu adalah apa? Bendanya. Air, bukan asar. Karena kalau misal asar batal, berarti Anda lagi puasa ngisep. Asap motor? Batal. Isi perokok. Iya, orang yang ngisep, kita ini nyium. Ya. Batal. Batal. Enggak kan tapi? Karena kalau asar mah tidak batal. Bedain tuh. Jelas? Paham? Jadi kalau misal ini tempel di sini. Cuman jangan keseringan. Boleh begitu karena kita sedang Lu. membuat sakit. Ini mah lagi seger, biar seger doang. Sekali Coca-Cola ulang ini. Ya, paham ya? Gitu. Walaupun ada sebagian guru yang bilang apa batal. Itu kenapa? Karena itu ada bekas. Pertanyaannya, kalau rokok sama, mohon maaf saya nyebut merek pitch inhaler misalnya. Kalau rokok jelas ada kan? Kuning. Pernah enggak? Disekot sama kita nih pitch inhaler, kemudian ada bekas. Kan? Kedua, ketiga, kalau misal batal, bagaimana dengan nasi ibu yang masak? Wangi nih, santri lagi puasa, ada yang kurang jengkol. Wah, ada jengkol keterima sih, batal gitu. Jelas tak kira-kira? Nah, bedain. Nah, ini udah batal. Nah, kenapa rokok nggak batal? Rokok itu nggak batal. Lagi puasa, megang rokok nggak batal.
Yang batal itu bisa. Ya. Datangin rokok dulu. Hah? Datangin rokok nggak? Enggak apa-apa, udah perlu warungnya beli. Ya, nantongin rokok, megang rokok, enggak apa-apa. Yang batal itu ngisep rokok. Ingat ini loh. Ya, guru nangis batal enggak? Masya Allah. Kita sering begitu, yang nangis lu, batal lu. Nangis biar kata air mata kita bisa bikin perahu berlayar di lautan. Puasa. Iya. Guru disuntik jeksi, nggak batal. Keluar darah, batal. Lagi puasa, perempuan keluar darah, Batal. batal. Perempuan. Laki-laki keluar darah. Ada laki-laki keluar darah. Kalau bisa keluar darah bukan di waktu haid ya nggak batal. Laki-laki juga sama. Ya, jelas ya. Kalau perempuan keluar darah haid ya. Itu pentingnya ya, itu saya karena banyak saya suka ya Allah miris itu melihat puasa kok Ambeien. kemudian dia bisa batal ya mohon maaf ambeien ya kalau misalnya mau beramal mohon maaf ini kalau misalkan memang sudah diobatin berarti ini sudah diobatin kemudian ya memang dia selalu begitu itu maaf karena kan udah susah Dedol itu. aduh paham ya kira-kiranya itu terus kalau emang udah dol disumpel misalkan keluar merantau bahaya misalkan terus ya jelas warna kuping segini batal patokannya itu kuku masuk kuping sini batal kalau lebih dari kuku batal jelas kalau gini doang paham ya kira-kira gini doang mirip hidung begitu doang enggak Ngupil. ngupil enggak nih kalau sampai sini batal iya itu baru batal jadi batas johir itu yang mana batas kuping yang johir itu yang mana batas johir yang kuping itu ketika dilihat begini masih kelihatan itu johir kita masukin nggak batal jelas ya itu keluar susu lain hal itu ya paham ya hidung segini kuping yang kelihatan ini tenggorokan maksudnya apa tadi mohon maaf pantat tadi ya kalau misalnya ada tadi ambil kalau misal sudah kita syariat tapi masih begitu aja udah kita dorong masih begitu aja ya itu mah itu diampun maksudnya ya Allah maksa ya terus apa lagi diinfus batal nggak batal karena diinfus mah masuk ke mana Saluran. darah dan dia bisa jadi berbentuk makan Makanan. jadi ada orang nggak makan tapi diinfus bisa seperti itu ya itu bisa batal infus batal ya apalagi muntah kalau sengaja batal kalau nggak sengaja nggak batal naik motor ceramah kebulan masuk batal yang penting jangan sengaja ceramah ketahuan tronton di depan itu masuk semua tuh batal sengaja namanya ya paham nggak kira-kira paham ya jangan begitu aja ini nanti masuk begitu tronton di depan batal iya ya. Bagaimana kalau nggak sengaja ya nggak batal nggak bedanya kita kerja ya motor banyak kan debu yang masuk itu mah susah dihindari loh nggak batal ya paham ya muntah tuh kalau muntah disengaja batal nggak disengaja nggak batal ya gitu. Makan minum batal yang nggak batal itu makan dan minum jadi dipatok di anak
Di ana ada keterangan makanan dan minuman yang bikin batal puasa adalah makanan dunia. Tapi kalau minuman surga, makanan surga nggak batal. Contoh, yang ngaji saya berdoa, ya Allah, turunkanlah asli merek surga. Turun misalkan pisang surga. Beda lah ya pisang dunia, pisang surga mah. Yang penting makanan surga, maka nggak batal. Kalau benar-benar dari surga. Ya, yang batal itu adalah makanan dunia. Kira-kira pisang di dunia atau pisang di surga sama nggak? Beda lah. Walaupun sama-sama pisang itu adalah buah surga. Ya, buah surga pisang itu jangan salah. Tapi jangan bayangin pisangnya kayak yang mana pisangnya? Nggak ada. Jadi bayangin begitu. Ya, nah itu di anak ada. Nah, mungkin sekian aja dulu. Kita takut terlalu malam. Mohon maaf kalau bisa terlalu berlebihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kita semuanya. Saya selaku pengajar lah, kalau dikatakan pengajar selama ini memberikan materi. Kalau misalnya ada yang salah saya mohon maaf. Kalau bisa terlalu berlebihan juga mudah-mudahan dimaafkan. Kalau ada kesalahan, insya Allah pasti seperti dari saya. Dan saya minta ikhlas ridhonya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini bisa menjadi amal jariah buat guru-guru kita, bisa menjadi amal jariah buat orang tua kita, bisa menjadi amal jariah buat kakek buyut kita. Dan mudah-mudahan wasilah kita duduk di sini, Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga Allah wujudkan masjid ini di atas ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, halalan thayyiban, dan mudah-mudahan makbulan ibadah kitanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.